terendam nih bannya nih sama pelak-pelaknya ini. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Hendra Motovlog, dan di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mendeteksi kebocoran pada ban yang bocor halus ya. Jadi sebagian orang kadang ada yang bingung ketika bocor halus, padahal nggak ada paku, nggak ada apa, tapi ketika dipompa dan 1 atau 2 hari kemudian ternyata kempes lagi, dan kempesnya itu tidak sampai habis, tapi habisnya itu bisa nyampe seminggu bahkan lebih gitu ya. Oke, so bagi kalian yang penasaran dengan videonya seperti apa tutorialnya, silahkan simak videonya, cekidot. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Sebelum menyaksikan videonya, silahkan tekan subscribe karena subscribe itu gratis. Ya, oke. Ini adalah ban motor saya yang sudah dipompa, sebelumnya sudah dipompa, dan ini sudah sekitar 4-5 harian ya. Dan yang ada nyatanya seperti ini, kempes. Iya, tapi kempesnya itu sedikit-sedikit karena bocornya bocor halus. Dan ini ban ini sudah pernah dibawa ke bengkel tambal ban. Namun bengkel tambal ban tidak menemukan kebocorannya. Mungkin karena saking kecilnya bocornya jadi tidak ditemukan. Nah, hal tersebut kan kadang bikin kita bingung, bocornya dari mana sih? Jadi kita akan coba mencari di mana sih sumber kebocorannya. Nah, pertama yang akan saya lakukan, saya akan memompa dulu ya, biar ketahuan nanti kebocorannya di mana. Kemudian juga saya sudah menyiapkan beberapa bahan. Sini wadah semacam wadah yang diisi sunlight, dan nanti akan kita campur dengan sedikit air ya. Dan sini ada busa. Kemudian ini di ember sudah saya bawakan air ya segini. Ya, kurang lebih secukupnya aja ya. Sesuai dengan kira-kira ya buat bersihin ban ya. Jadi pertama bannya nanti dicuci dulu sampai bersih, benar-benar bersih. Permukaannya itu ya, permukaan telapak ininya, telapak bannya. Kemudian nanti baru kita tes menggunakan busa. Busa bisa menggunakan sunlight, bisa menggunakan sabun colek ataupun sabun apapun yang jelas. Yang penting sabun dan ada busanya ya. Dan nanti insya Allah kalau memang di sini ada bocor nanti akan ketahuan. Biasanya akan ada semacam buih-buih busa seperti itu ya. Nah, oke, kita saksikan tutorialnya. Kita akan mulai dari memompa terlebih dahulu ya. Simpel aja gini kompas sepeda ya. Yang pertama kita lakukan pencucian terlebih dahulu ya terhadap bannya. Kita bisa menggunakan busa yang ada, busa ini. Busa yang besar lebih bagus. Sampai benar-benar bersih ya semuanya, permukaannya, biar nggak ada tanahnya. Jadi dalam memeriksa ban itu harus benar-benar teliti ya. Kalau bocornya halus, kalau bocornya gede sih ya pasti akan langsung kelihatan. Cuman kalau bocornya, nah teknisnya gini, jadi bagian busanya diolesin sabun sunlight ya, kemudian campur air sedikit, baru dioles-oles di sini. Tujuannya agar busanya banyak ya, busa yang menempel, busa yang tertinggal di ban itu lihat banyak ya. Itu kira-kira biasanya sih rata-rata kalau bocor itu daerah sini nih, karena yang sering nginjak ke permukaan jalan itu bukan nginjak, tapi yang nempel ya, nempel ke permukaan jalan adalah bagian antara 1/4 sini nih atau 1/3 dari bannya. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Setelah dicari-cari di permukaan ban, bahkan sampai disoroti dengan senter, menggunakan senter HP atau penerangan, bantuan penerangan, ternyata sumber kebocoran tidak ditemukan juga. Dan akhirnya kita berinisiatif ke metode yang selanjutnya, yaitu ketiga, menggunakan sistem perendaman air. Setelah tadi dengan 2 metode tidak ditemukan,
dengan busa tidak ditemukan karena susah, kemudian dengan apa tadi, senter juga tidak ditemukan, dan terakhir kita rendam nih bannya nih sama pelak-pelaknya. Ini adalah metode yang ketiga. Mudah-mudahan bisa ketemu. Dan ternyata terlihat seperti di kamera. Jadi benar bocornya itu dari sela-sela pelak sini. Nih. Lantas apa yang membuat bisa bocor dari samping sini? Ya. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, kemungkinan kotor, bisa jadi ada yang ganjel. Kemungkinan kedua, peleknya peleknya ada perubahan bentuk atau penyok ya, mungkin kena benturan atau apa. Dan yang ketiga, tekstur dari bannya sendiri sudah rusak, bagian pinggiran sininya udah rusak, jadi sudah tidak rata lagi, mungkin seperti itu. Nah, oke, jadi udah kita temukan ya sumbernya. Ternyata benar-benar dari samping sini banyak banget tuh bocorannya ya. Karena sedikit pun ada bocor, sedikit angin pun kalau di air itu pasti kelihatan. Oh, ya. Ini khusus untuk ban tubeless. Jadi cara mendeteksi kebocoran ban tubeless itu paling gitu ya, seperti ini, direndam menggunakan air ya di dalam ember. Banyak banget ya. Ini kenapa? Oke ya, mungkin segitu aja. Jadi untuk menanganinya, kalau terjadi seperti ini, kalian bisa periksa terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab kebocorannya. Yang dari 3 tadi ya, apa peleknya, bannya, atau ada banyak kotor. Jadi harus dibuka dulu ya tentunya. Buka dulu bannya, terus diperiksa, baru ditentukan perbaikannya. Jika bengkok, peleknya bengkok, tentunya harus dipres. Kalau kotor dibersihkan. Dan kalau tekstur bannya sudah mulai rusak seperti punya saya ini, karena memang udah lama ya. Kenapa bisa rusak? Karena ban itu semakin lama kompon dari tekstur karetnya itu akan keras. Apalagi kalau sering kempes, dia akan sering gesekan sama bagian pinggiran pelek ini. Jadi ada kemungkinan rusak. Oke, seperti itu aja untuk vlog atau tutorial kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.